breakout room. Baik. Kita tunggu operator akan memasukkan ya. Namanya mohon diubah lagi Mbak Dina, namanya masih banyak yang belum berubah ini. Ya. Baik. Bagi para peserta, mohon untuk merubah nama atau merename nama sesuai divisi yang ingin diikuti, agar kami dapat memasukkan ke dalam room atau breakout room ya. Mengubah namanya divisi strip nama, biar lebih memudahkan. Baik. Kami akan memulai, operator akan memulai untuk memasukkan nama-nama peserta. Mungkin ditutup dulu Mbak pembukaannya. Baik, demikian rangkaian pembukaan acara sosialisasi kontes robot Indonesia tahap ketiga. Selanjutnya akan Mbak Dina, sebelum ditutup foto bersama dulu, ini ada WR3, ada LL Dikti. Kameranya di-on-kan dulu semua. Baik, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kamera sudah disesuaikan. Udah Ayo dihitung Pak ya. Ben. Iya Pak, ditunggu Pak Juri belum ready. Oke Pak Ben. Pak Ben maaf. Oke. Maskernya Pak. Ya, oke. Baik. Dimulai ya Pak. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Iya. Oke, selamat. Baik, demikian rangkaian pembukaan acara sosialisasi tahap ketiga kontes robot Indonesia tahun 2020. Sekian dari saya, Dina, MC acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, kita tutup acara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya para peserta atau mahasiswa, nanti akan di breakout room-nya sesuai dengan nama divisi yang sudah ditulis di namanya. Ada berapa divisi Mbak Dina? Bisa diulangi? Oke. 5 Pak. Oh baik, nama-nama divisinya akan saya sebutkan kembali ya Pak. Di sini divisinya ada 5. Yaitu divisi 1 Indonesia atau KRPAI, nanti disingkat saja dengan KRPAI, strip nama. Lalu ada kontes robot sepak bola Indonesia beroda, nanti disingkat KRSBI, strip nama. Lalu ada lagi kontes robot sepak bola Indonesia humanoid atau KRSBI, strip nama. Dan ada kontes robot seni tari Indonesia atau KRSTI, strip nama. Dan yang terakhir yaitu ada divisi kelima, kontes robot tematik Indonesia atau KRTMI, strip nama. Silahkan peserta untuk merubah nama akunnya sesuai divisi yang ingin diikuti. Terima kasih. Panjangan, kalau langsung panjangan. Ya.
Baik, sudah banyak yang merubah namanya. Baik, baik. Untuk peserta, adik-adik mahasiswa, untuk dapat merubah nama di depannya itu harusnya yang divisi nama divisinya, baru strip nama. Jadi biar kami memudahkan untuk breakout room-nya. Jadi divisi strip nama. Ya, terima kasih. Oke, banyak yang sudah berubah. Pelan-pelan kita akan membagi ke ruangan. Pak Wahidin. Pak Wahidin. Bapak. Senior juri. Iya Pak. Iya Pak Wahidin. Gimana kabar Pak? Oh, aku masuk ke KRSBI nih. Enggak. Oh, sorry.
Kayaknya di ruangan ini ada Pak Wahidin ya. Selamat pagi Kabar, Pak Wahidin. Pagi. Munculkan Pak wajahnya Pak, kangen Pak. Gimana kabarnya? Wah. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Apa kabar? Baik Pak, baik, baik. Wah, ini terlalu lama dipengap di rumah ini. Juri KRPAI, siapa? Iya. Ini KRSBI atau KRTNI? Masih umum ini Pak. Umum. Ini masih di umum Pak. Iya. Oh. Mbak Dina masih bingung ngatur ini satu persatu di. Iya, satu-satu kemana. Soalnya nanti kalau salah klik, yang ketendang nanti malah keluar. Mbak Dina sendiri keluar malah. Apa tadi keluar? Biar nanti semua. Bahaya nih Pak. Masih 37. Kelihatannya banyak yang mau ke KRPAI ya. Ya, banyak KRPAI Pak. Iya. Karena lebih ini, saya juga pengen ke sana kalau ada. Kalau boleh. Ya Pak Wahidin. Salam buat juri yang lain nih Pak Endra. Mbak Dina dimasukin sama
Ya Pak, Bapak dari Pakuan. Berarti di depannya ditulis KRPAI baru strip Pakuan Bogor, boleh ya Pak? Karena di nama listnya itu kelihatannya depannya aja Pak. Ini Pak Sony baru muncul nih kelihatannya nih. Apa Iya. kabar Pak Sony? Pak Wahidin, sehat-sehat Pak Wahidin. Saya juga kelihatannya akan menyusul Anda nih, mulai rontok rambutnya. Oh iya. Oh gitu. Wah, rasanya enggak. Kalau saya udah habis, Pak. Udah Kalau licin. bagus pakai helm ya. Nggak usah beli helm. Iya, Pak Wahidin. Oke, KRPAI. Pak Joko, Pak Wahidin. Wah, Pak Joko kok nggak pakai terminal sendiri, Pak Joko? Iya, wah ini udah Soalnya mulai udah. meninggalkan dunia hitam ini Pak Joko. Apa kabar Pak Joko? Ini Pak Muiz belum kelihatan ya? Tadi Oke. saya lihat muncul Baik. sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak hadir di sana. Ada, cuman Ya. kecil suaranya. Nanti Bapak share screen. Sini. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya mohon maaf sebelumnya terlambat dikarenakan ada permasalahan teknis ya. Senang bertemu kembali dengan para calon peserta kontes robot pemadam api Indonesia. Kali ini kita melaksanakan sosialisasi yang ketiga ya. Sosialisasi pertama tanggal 14 Juli 2020, kemudian sosialisasi kedua adalah tanggal 16 Juli 2020. Ini berarti sosialisasi ketiga ya. Baik, untuk sosialisasi kali ini kita dibagi menjadi room-room. Jadi saya yakin yang berada di room ini adalah mereka yang ingin mengikuti kontes robot pemadam api Indonesia. Oke, langsung saja ya ini saya share screen. Jadi ini gadget di sini ya, ini share screen. Nah itu yang ini. Nah klik lagi. Ya oke. Tanya dulu masuk. Baik, sudah terlihat slide saya? Baik, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Digedein. Klik aja dulu ini bilang. Nah Oke. Baik. Untuk materi presentasi kali ini, kita akan membahas rule final ya. Rule final ini panduan aturan KRPAI. Ini merupakan perbaikan dari panduan sebelumnya yang telah disosialisasikan pada 14 Juli 2020. Nah, ini bisa bagi yang belum sempat melihat bisa mengklik alamat berikut. Ini merupakan informasi umum, jadi belum final ya sifatnya. Nah, yang kali ini adalah final. Banyak pertanyaan dari calon peserta pada sosialisasi tersebut tentang bagaimana juri menjamin robot otonom dan tidak dikendalikan dari jarak jauh pada kontes yang bersifat daring ini. Nah, pada buku panduan final ini perubahannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agar tidak mengulang penjelasan tentang aturan sebelumnya, maka pada presentasi ini akan dijelaskan hanya perubahan-perubahan tersebut dan hal-hal yang terkait. Nah, tema tetap sama ya, robot otonom berkaki penyemprot disinfektan. Misinya sebelumnya ada misi tambahan gitu ya. Jadi kalau sekarang penyemprotan terarah bukan menjadi misi tambahan lagi, tapi menjadi misi utama pada sesi ketiga. Ya.
Oke, gambaran umum kontes masih sama, hanya di sini pada sesi ke-1 dan kedua, misinya adalah melakukan penyemprotan menyebar. Sedangkan pada sesi ketiga, misinya adalah melakukan penyemprotan terarah. Nah, ini perbedaan umum aturan final dan aturan yang telah dikeluarkan pada bulan Juli 2020. Pertama, terdapat penutup arena yang dapat dilepas pasang pada bagian atas lorong maupun ruangan. Nah, nanti kita akan bicarakan ini lebih detail. Kemudian mode penyemprotan menyebar hanya ada pada sesi 1 dan 2. Nah, pada sesi 3 hanya untuk mode penyemprotan terarah. Nilai pelanggaran, nilai bonus, nilai sesi terdapat sedikit perbedaan yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini tidak diperkenankan memasang kamera apapun di badan robot, di lorong dan di lorong ya, maupun di ruang arena robot. Terdapat kamera pemantau dan jaringan tambahan sebagai backup untuk menjamin redundansi pengiriman gambar saat sesi pertandingan. Nah, ini yang perbedaan umum. Nah, jadi kita bahas utamanya tentang ini. Baik, sebelumnya kita review kembali tentang robot dan kelengkapannya ya. Definisi kaki, non-fan extinguisher, dan kapasitas tangki air, sound activation, dan start robot, kamera robot. Definisi kaki tetap saya pikir tidak perlu diulang ini ya. Nah, untuk non-fan extinguisher dan kapasitas tangki air. Volume air yang diizinkan pada aturan lama adalah 50 ml maksimum ya, dengan ukuran tangki tidak ditentukan. Jadi walaupun isinya 50 liter, tapi peserta saat merancang saya yakin ukuran tangki itu ada yang 50, ada yang 100, mungkin lebih ya. Nah, peserta dengan aturan baru ini dapat tetap mempertahankan ukuran tangki yang lama atau menggantikannya dengan yang lebih besar. Tidak ada batasan volume air atau CO2. Di aturan yang baru ini. Bagi peserta yang tetap ingin mempertahankan kapasitas tangki air pada 50 ml diperbolehkan dengan mengikuti aturan penyemprotan yang dibahas pada bagian penyemprotan menyebar dan penyemprotan terarah nanti. Baik, untuk sound activation dan start robot sudah dijelaskan juga sebelumnya ya, jadi tidak diperlukan lagi tapi tidak perlu dilepas ya, cukup nanti peserta memasang tombol saklar manual yang ada di badan robot. Nah, ini kamera robot itu bukan berarti kalian boleh memasang, tapi di sini untuk menegaskan bahwa untuk mendukung semangat fair play di mana robot harus otonom dan tidak diremote oleh peserta menggunakan kamera wireless, maka tidak diperkenankan penggunaan kamera baik di badan robot maupun di lorong dan di ruangan arena. Ya, jadi nanti akan ada pemeriksaan untuk itu. Kamera hanya diizinkan untuk keperluan pemantauan atau monitoring dan evaluasi robot oleh Dewan Juri yang akan dijelaskan berikutnya. Berikutnya kita akan bahas tentang arena dan kelengkapannya. Ini masih sama ya untuk arena dan kelengkapannya, hanya di sini nanti mungkin kita bahas lebih detail tentang bagaimana dan apa itu penutup lorong dan ruangan, bentuk, dimensi, ukuran ya. Ini definisi arena dan lapangan. Jadi kalau saya menyebut arena itu yang khusus tempat robot berjalan-jalan ya. Nah, kalau lapangan itu sudah robot dengan gedung ya, gedung dengan di situ ada ruang dan ada peserta ya. Bentuk arena ini masih sama seperti ini. Ukuran arena juga masih sama, tidak berubah. Warna arena masih sama.
dasar lantai hitam, dinding putih. Juga di lantai terdapat karpet dengan peletakan dan ukurannya bahan masih sama, spek garis putih, di pintu juga masih sama, lingkaran start posisinya juga masih ada ya, lilin dan dudukannya ini masih sama, speknya tidak berubah dari tahun ke tahun ya. Tangga, nah ini kita perkenalkan sejak panduan yang dikeluarkan awal Januari 2020. Jadi peserta harusnya sudah mempersiapkan kemungkinan untuk tangga ini dengan bentuk dan ukuran seperti di sebelah kiri ini. Kemudian gambar sebelah kanan ini menunjukkan posisi dari tangga. Ya. Tangga posisinya fix, tapi dia bisa dilepas ya, diangkat atau diletakkan kembali. Uneven floor dan posisinya. Uneven floor waktu sosialisasi tanggal 14 Juli kemarin ada kesalahan di ketebalan ya. Ini sudah diperbaiki. Ketebalannya adalah 10 mm atau 1 cm, kurang lebihnya sekitar segitu ya. Dan peletakannya seperti yang tergambar di sebelah kanan ini ada tiga tempat diletakkan. Penambahan aksesoris ini kita pertimbangkan tidak membebani peserta karena penambahan misalnya papan kecil ukuran kecil begini rasanya kalian bisa dapatkan dengan harga yang relatif murah gitu ya. Di pembuatannya juga sederhana, tinggal dipotong terus dipasangkan begitu ya. Tangga ini juga uneven floor ini bisa dilepas dan dipasang ya kembali. Jadi karena pada sesi pertama nanti tidak ada ini. Nanti pada sesi kedua, sesi ketiga ada. Jadi sifatnya knockdown ya, bisa dibongkar pasang. Sound damper ini juga kita ambilkan bahan yang sederhana, yaitu bahan dari karpet yang sudah kalian punya. Itu kalau masih ada sisa dipotong seukuran ini. Juga kemarin ada kesalahan di sisi tebal, sekarang sudah diperbaiki, ketebalannya antara 5 sampai 10 mm ya. Jadi tidak terlalu kritis, pokoknya disamakan saja bahannya ini dengan yang bahan karpet. Oke. Sound damper nanti tujuannya untuk menguji kemampuan sistem navigasi berbasis ultrasonik kalian. Cermin dan posisinya. Nah, nanti akan ada cermin. Nah, ini juga ada revisi ketebalan di sini. Cermin ketebalannya 5 mili, jadi bukan 5 cm ya, tapi 5 mili. Nah, 5 mili itu hanya 2 buah dan diletakkan di seperti pada sebelah kanan saya ini. Nah, untuk pencahayaan itu di sini terlihat ada 2 buah lampu ya. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk menjamin nanti di bagian lantai ini itu intensitasnya mencapai 300 lux ya, minimal 300 lux. Ya, itu manfaatnya banyak untuk supaya nanti juri bisa melihat kejelasan daripada robot. Nah, juga untuk menguji juga kemampuan dari sistem navigasi berbasis cahaya kalian ya. Nah, ini mudah saja nanti ketika running test atau sesi dimulai, nanti juri akan meriksa kalian nanti menggunakan aplikasi yang banyak ya di Android ya, aplikasi pengukur intensitas cahaya. Dapat di-download di Play Store. Kemudian spek lampu. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita menggunakan lampu merkuri daya 250 watt dengan balas, jumlahnya 2 buah. Ini untuk mencapai intensitas
300 lux ini ya, bahkan lebih. Namun begitu, kalau memang kalian tidak memiliki lampu tersebut, bisa menggantikan dengan lampu yang lain. Yang penting intensitas ini nanti terukur mencapai 300 lux. Itu yang penting ya. Kemudian kap lampu ini berguna untuk memfokuskan cahaya, jadi cahayanya nggak terbuang ke mana-mana, fokus ke arena saja yang ukurannya hampir mencapai 3 meter kali 3 meter. Spek kap lampu ini yang warna hijau ini banyak di toko lampu ya, harganya sangat murah sekali, kurang dari 20.000 ya kalau nggak salah. Tapi ya mungkin sudah berbeda sekarang, tapi saya pikir tidak terlalu membebani. Nah, tiang lampu ini diberi acuannya terbuat dari bahan besi berongga dengan tinggi lebar seperti pada gambar ini. Nah, ketinggian tiang lampu ini pengalaman di sekitar 2 sampai 2,5 meter untuk agar kamera bisa mengambil seluruh gambar arena, tetapi mungkin dengan kriteria kamera yang akan disampaikan nanti mungkin agak lebih tinggi ke arah mungkin 3 meter. Nah, itu silahkan nanti peserta yang mengatur bagaimana cara penempatan kamera itu di atas arena. Nah, ini cuma memberikan rambu-rambu saja seperti ini, menggunakan 2 tiang ini ya, yang sekaligus untuk menyangga lampu arena. Nah, ini kita sekarang membahas tentang penutup lorong dan ruangan. Nah, ini yang menjadi bahasan yang cukup panjang di Dewan Juri untuk agar supaya di KRPAI ini pertandingan itu bisa sangat fair play ya. Jadi solusinya adalah kita menggunakan penutup arena ya, baik lorong maupun ruangan. Nah, ini juga tidak terlalu membebani peserta karena kami hanya menginginkan penggunaan triplek saja, triplek 3 mili bahannya, yang ringan-ringan gitu ya, lalu dipotong mudah, nggak perlu tukang juga, kalian bisa motong sendiri. Nah, ini dibagi-bagi menjadi potongan-potongan ya. Nah, misalnya penutup atas lorong itu seperti ini ya, jumlahnya 5 buah. Nah, itu diletakkan di titik ini seperti yang ditunjukkan pada garis-garis ini. Itu disebut penutup lorong ya. Nah, ini sifatnya hanya diletakkan saja. Jadi jangan dipaku, jangan di fix gitu ya. Cuma diletakkan saja. Dan itu kan ringan ya, triplek itu. Jadi bisa diangkat, ditutup begitu saja. Kemudian ada yang namanya penutup ruang, penutup atas ruang. Nah, ini ada 3 ya, karena hanya 3 ruangan yang dipakai. Ruang keempat kita tidak gunakan penutup karena di situ tidak akan ada lilin. Nah, penutup atas ruangan ini dilobangi tripleknya itu. Nah, ukuran lobangnya diameternya 30 cm. Nah, jarak lobang ini di mana posisinya sudah ditentukan. Misalnya di ruang 1, ini ruang 1. Nah, itu di 35 kali 47,5. Titik tengah lobang itu ada di situ ya. Nah, jadi kalian bisa lobangi di situ. Nanti di tengah-tengahnya, di bawahnya itu akan ada lilin. Nah, untuk yang ruang 2 itu di 35 kali 36 cm. Nah, di sini ya. Untuk yang ruang 3 itu 35 kali 36. Itu letaknya di sini. Kemudian ada satu lagi penutup atas tangga. Nah, penutup atas tangga itu bentuknya segitiga seperti ini. Kenapa menonjol? Ini menonjol ya, karena di bawahnya itu ada tangga, gitu. Jadi kita harapkan ketika robot naik ke puncaknya itu tidak
menyentuh daripada penutup ini gitu. Nah, intinya adalah bagaimana apa yang ada di dalam ini tidak terlihat. Jadi acuan kami sini bentuknya adalah segitiga. Tapi kalau kalian merasa lebih praktis bentuknya kotak gitu ya, bawahnya kosong gitu, tidak ada alasnya, bisa juga ya. Yang penting nanti pinggir-pinggirnya ini tidak terlihat celah gitu ya. Yang penting itu. Nah, Mas admin, ini kok roomnya akan close dalam 48 detik katanya. Mohon tes. Baik, saya pindah ke breakout room untuk KRSBI. Iya, Pak. Humanoid. Oke, kita sampai di slide penutup lorong dan ruangan ya. Oke, untuk masalah kepresisian, kalau itu ditanyakan, kami tidak menuntut terlalu presisi sekali sehingga merepotkan dalam pembuatan. Kalau ada celah-celah sedikit, saya pikir bisa ditolerir ya. Kemudian, nah, masalah warna, warna penutup, kalau ditanyakan warnanya apa Pak? Warna penutup lorong dan ruangan disarankan tidak sama dengan warna robot kalian. Jadi biasanya masing-masing tim memberikan warna yang berbeda-beda, warna khas ya untuk robotnya. Nah, itu nanti silahkan dibuat berbeda supaya apa? Supaya nanti kamera atau kami yang melihat via kamera itu robot itu jelas gitu ya, keluar masuknya. Nah, penutup ini tidak langsung ditutup. Jadi sebelum sesi dimulai itu keadaannya terbuka. Jadi kami Dewan Juri bisa melihat apa yang ada di dalamnya ya. Nanti akan ada inspeksi apakah ada kamera terpasang di situ gitu ya. Di dalam bukan di atas. Kalau yang saya maksud kamera ini ada kamera yang tujuannya untuk kecurangan peserta itu kita cek di lorong maupun di ruangan. Nah, begitu sesi dimulai nanti kami meminta ditutup lorong dan ruangan sesuai dengan sesi yang sedang berlangsung. Oke, ini kira-kira arena dalam keadaan terbuka tanpa penutup ya, dan kita lihat isinya akan berbeda setiap sesi. Nah, misalnya sesi 1 itu kosong, tidak ada apa-apa. Ya, hanya ada di sini home. Untuk sesi 2 itu ada tangga di sini tambahannya dan uneven floor di sini 3 buah. Untuk sesi 3 yang sebelah paling kanan ini ada tambahan yaitu lilin di 3 tempat ini, R1, R2 dan R3 serta sound damper yang abu-abu ini dan cermin yang biru ini.
Catatan, tidak ada lingkaran penanda posisi lilin ya. Jadi kalau ditanyakan di sini boleh nggak dibuat lingkaran penanda posisi lilin? Tidak boleh. Jadi kemudian, nah ketika sesi akan dimulai maka ditutup, penutup dipasang ya. Untuk sesi 1 maka pemasangan penutup hanya ada di lorong, Jadi ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 terlihat dari atas. Nah untuk sesi kedua itu sama ya. Jadi penutupnya hanya untuk lorong saja. Jadi ruangan terbuka. Nah, untuk sesi ketiga selain lorong ditutup, ruangan juga ditutup ya. Jadi penutup ruangan dipasang tepat lubangnya itu di atas lilin. Jadi lilin bisa terlihat dari atas begitu. Jadi yang perlu nanti diperhatikan adalah robot harus terlihat dari atas kamera saat berada di pertama ya di titik home. Nah, kita bisa lihat. Kemudian pada sesi kedua dan ketiga ketika robot memasuki ruang 1 ya, ruang 1 itu pintunya di sini. Nah, kamera bisa melihat nanti. Kemudian ketika memasuki ruang 2, kamera bisa melihat. Ketika memasuki ruang 3, pintunya di sini bisa melihat. Ketika memasuki ruang 4, pintunya sih bisa lihat. Kemudian pada sesi ketiga, sesi kedua sama ya. Nah, pada sesi ketiga, ketika memasuki ruang 4, kita bisa lihat. Kemudian ketika memadamkan api di ruang 1, nah kita bisa lihat robotnya nongol di lubang sini, kita bisa lihat. Kemudian di ruang 2 juga robotnya nongol di lubang ini kelihatan juga di ruang 3. Kemudian kita juga bisa melihat robot sedang menuju dari titik home ke arah tangga. Di sini kita bisa lihat, bisa membedakan robot sedang menuju ke tangga atau ke lorong, itu kelihatan kok ya. Atau dari tangga menuju ke home juga pasti terlihat dari kamera. Ini tujuannya untuk nanti perhitungan bonus tangga. Baik, kemudian ini adalah konfigurasi arena dan urutan navigasi sesi pertama ya. Jadi ini masih tidak berubah sesuai dengan sosialisasi tanggal 14 Juli. Ini berkeliling saja ya dari home ke R3, ke R2, ke R1, ke R4. Lorong yang dipilih untuk menuju ke ruang-ruang tersebut itu bebas. Jadi bisa saja robot dari home tidak langsung belok kanan ya dari sini menuju R3, bisa saja lewat lorong ini gitu ya, muter-muter, tapi yang jelas harus ke R3 dulu. Nah, dari R3 boleh muter-muter lewat lorong lalu masuk ke R2 atau langsung juga bisa ya. Tidak ada room factor. Jadi percuma kalian puter-puterin robot di lorong untuk mendapat room factor, tidak ada lagi. Sekarang kalian langsung saja karena petanya sudah diketahui kan ya. Untuk konfigurasi arena dan urutan navigasi sesi kedua, ya ini kita lihat ada tangga, ada infant floor. Nah, robot di sini melakukan navigasi berbentuk bintang ya, dari home ini menuju ke R1, menuju ke R2, ke R3, dari R3 ke R4, dari R4 ke R2, dari R2 ke home. Nah, itu urutan navigasi sesi kedua. Untuk konfigurasi arena urutan navigasi sesi ketiga itu bebas ya. Bebas sebebas-bebasnya kalian bisa menerapkan strategi yang paling optimal ya untuk memadamkan ketiga lilin di ruang R1, R2, R3. Bebas, pilih urutannya yang mana juga bebas. Kita bahas tentang pelanggaran dan bonus. Pelanggaran itu ada di mode penyemprotan menyebar, penyemprotan terarah, hanya itu. Kemudian bonus hanya ada di tangga. Bagaimana cara mendapatkannya dan faktor-faktor apa yang membatalkan kita bahas sekarang. Sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu definisi daripada penyemprotan
penyebar, terarah, masuk ruangan, kembali ke home. Penyemprotan menyebar itu adalah penyemprotan yang dilakukan robot di dalam ruangan dengan menggerakkan badan robot ke kiri dan ke kanan. Sedangkan penyemprotan terarah itu penyemprotan pada satu titik atau spot tertentu. Sasaran penyemprotan adalah api dari sebuah lilin. Indikator keberhasilan penyemprotan ditunjukkan dengan padamnya lilin. Nah, istilah masuk ruangan, definisinya adalah posisi di mana seluruh badan robot telah memasuki ruangan ditandai dengan seluruh badan robot telah melewati batas garis pintu dilihat dari tampak atas arena. Definisi kembali ke home, posisi di mana robot telah kembali ke home ditandai dengan sebagian atau seluruh badan robot berada di lingkaran home dilihat dari tampak atas arena. Dan berhenti ya. Kita bahas tentang keberhasilan dan kegagalan penyemprotan menyebar. Keberhasilan. Pertama, memenuhi definisi masuk ruangan yang tadi ya. Melakukan gerakan berputar ke kiri 90 derajat, dilanjutkan ke kanan 180 derajat, lalu kembali lagi ke kiri 90 derajat. Jadi sebenarnya ini semacam gerakan menggeleng gitu ya, menggeleng dari badan robot, menggeleng-geleng gitu. Hanya sekali sapuan, sekali scanning aja. Nanti tidak ada pengukuran presisi, harus pakai busur derajat atau apa, enggak ya. Tapi yang jelas konsepnya adalah ada gerakan menggeleng ke kiri dan ke kanan itu. Menyemprotkan keberhasilan yang lain adalah menyemprotkan air bersamaan dengan gerakan berputar pada butir sebelumnya sesuai dengan kapasitas tangki yang telah dijelaskan di atas ya. Jadi begini, Pak, kalau saya sudah merancang robot sebelumnya dengan kapasitas tangki 50 ml dan airnya pas 50 ml, saya nggak mungkin menambah air misalnya dengan 50 ml. Ya nggak masalah ya. Kalian kan punya 50 ml air. Nah ini tinggal diatur saja programnya bagaimana 50 ml air ini bisa cukup untuk dikeluarkan pada 4 ruangan kan, worst case-nya ada 4 ruangan. Jadi walaupun sedikit juga nggak apa-apa saat penyemprotan menyebar. Yang penting kelihatan air itu keluar, itu saja ya. Nah silakan. Jadi setiap ruangan itu 1/4 daripada dikeluarkan. Nah itu saja. Nah bagi yang misalnya punya tangkinya memang besar 100 ml atau lebih, ya tinggal diatur saja gitu ya, mungkin semprotannya bisa lebih banyak gitu ya. Jadi tidak dipermasalahkan ada alasan tangki saya dirancang 50 meter dan terlalu sedikit untuk melakukan tugas penyemprotan menyebar, nggak masalah. Jadi yang penting ada masuk ruangan, terus gerakan menggeleng ke kiri ke kanan dengan ada semprotan air sedikit 1/4 dari kapasitas atau volume air, lalu keluar lagi, masuk ke ruang lain, dan begitu sampai ruang 4. Kegagalan dari penyemprotan menyebar ini ya tidak memenuhi 3 butir di atas ini. Nah sekarang keberhasilan dan kegagalan penyemprotan terarah. Penyemprotan terarah tersebut berhasil memadamkan api lilin. Nah, itu keberhasilannya ya. 3 poin. 1 itu api padam. Juga lilin tidak terjatuh. Nah, kegagalannya berarti tidak memenuhi syarat itu. Nah, untuk tangga ini sudah dijelaskan, nggak perlu saya jelaskan lagi. Tapi yang jelas tangga ada di sesi kedua dan ketiga, ya. Jadi sesi pertama kita tidak perlukan bonus tangga. Nah, bonus tangga ditentukan berapa kali robot melewatinya. Bila robot berhasil melewati 1 kali untuk suatu arah tertentu, maka bonusnya bonusnya adalah merupakan faktor pengali ya terhadap waktu, itu 0,6. Bila robot berhasil melewati lagi dengan arah yang berlawanan, maka bonusnya adalah 2 kali lipat, 0,36. Bila robot melewati lagi dengan arah yang sama, maka bonus tidak berubah. Jadi hanya sekali lewat
dengan arah yang berlawanan gitu ya. Berkali-kali lewat gitu udah nggak dihitung lagi. Jadi bonus maksimum itu adalah 0,36. Catatan, tangga hanya ada sesi 3. Oke. Baik, kita sekarang bahas perhitungan nilai pelanggaran pada sesi 1. Jadi karena ada perbedaan urutan, maka perhitungan pelanggaran setiap sesi berbeda. Pada sesi 1 itu ada 5 jenis pelanggaran. Pelanggaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti nilai pelanggaran itu diakumulasi. Artinya nilai pelanggaran sesi 1 itu sama dengan pelanggaran 1 tambah pelanggaran 2 tambah pelanggaran 3 tambah pelanggaran 4 tambah pelanggaran 5. Pelanggaran 1, jadi ini intinya begini, kita pentingkan bahwa robot itu harus melakukan misinya sesuai dengan urutan yang diminta gitu. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran ini mengakomodir kesalahan-kesalahan dalam urutan itu. Makanya agak sedikit rumit di sini. Saya cuma bahas untuk sesi 1 karena sesi 2 itu sama, cuma urutannya aja yang berbeda. Ya, kita bahas satu. Untuk pelanggaran 1 itu bila dari posisi home robot tidak keluar home, maka nilai pelanggaran 1 sama dengan 600 detik. Robot maka nilai pelanggaran 1 570 detik. Jadi berkurang 30 detik. Bila dari posisi home robot keluar home tapi tidak masuk ke ruang manapun dan balik lagi ke home ya. Nah, ini memang nanti timernya gitu, tapi nilai pelanggarannya ya tinggi. Ini 540 detik. Bila dari posisi home, robot keluar home dan berhasil masuk ke ruang yang bukan R3, maka nilai pelanggaran 90 detik. Bila dari posisi home, robot keluar home dan berhasil masuk ke ruang 3. Nah, ruang 3 adalah ruang pertama yang diwajibkan dikunjungi. Itu pelanggaran 1-nya bernilai 0 detik. Pelanggaran 2. Nah, pelanggaran 2 ini terkait dengan bagaimana robot dari urutan ruang pertama menuju ke urutan ruang kedua. Pelanggarannya itu ya. Hanya berhasil masuk saja ke ruang R2. Apakah di ruang R2 itu robot masuk plus bisa juga melakukan penyemprotan menyebar. Nah, itu akan membedakan nanti nilai pelanggarannya yaitu 60 detik, 30 detik, 15 detik, dan 0 detik. Jadi 0 detik ini bila urutan dipenuhi. Jadi dari R3 ke R2 itu berhasil semua. Ya, artinya dari R3 itu robot berhasil menuju langsung ke R2. Di R2 robot masuk badannya, kemudian robot berhasil geleng-geleng, robot berhasil menyemprotkan air mau banyak mau sedikit ya. Nah, itu pelanggaran 2-nya 0 detik. Nah, jadi dengan begitu kalian sudah dapat bayangan kan pelanggaran ketiga, keempat itu sama juga. Jadi pelanggaran ketiga itu pelanggaran dari ruang 2 menuju ke ruang 1 gitu. Nah, nilainya juga sama 60, 30, 15, 0 detik. Nah, pelanggaran 4 juga dari ruang 1 menuju ke ruang 4 gitu. Kemudian pelanggaran kelima dari ruang 4, yang ruang terakhir menuju ke home. Nah, itu pelanggarannya sudah disebut di sini. Oke, selain pelanggaran pada sesi 1, juga bonusnya ada nggak? Terus waktu yang dihitung bagaimana? Nah, ini kita bahas di sini. Perhitungan bonus sesi 1 itu tidak ada bonus kan, di sesi 1 tidak ada karena tidak ada tangga. Kemudian perhitungan waktu sesi 1, bila robot berhasil berangkat dari home dan kembali ke home lagi, baik penyemprotan telah dilakukan ataupun belum, maka nilai waktu adalah sama dengan yang tertera di timer. Nah, bila robot berhasil berangkat dari home dan tidak kembali ke home,
baik penyemprotan telah dilakukan ataupun belum, maka nilai waktunya adalah 300. 300 itu ada 300 detik ya. Baik, untuk perhitungan nilai pelanggaran bonus dan waktu pada sesi kedua sama prinsipnya dengan sesi yang tadi. Ya. Untuk perhitungan nilai pelanggaran pada sesi ketiga, nah ini karena kaitannya dengan memadamkan api, jadi simpel sekali. Hanya ada 3 kriteria, yaitu untuk satu ruangan gagal disemprot, maka nilai pelanggaran 200 detik. Untuk 2 ruangan gagal disemprot, maka nilai pelanggaran 200 detik. Untuk 3 ruangan gagal disemprot, maka nilai pelanggaran 200 detik. Dan ini diakumulasi. Jadi kalau untuk 3 ruangan gagal disemprot, maka nilai pelanggaran 600. Ini maaf ya, dia kesalahan ya. Ini 3 ruangan itu 600 nilai gagalnya. Untuk 2 ruangan itu 400 nilai gagalnya. Untuk 1 ruangan 200. Ini mohon koreksi dari saya ya. Perhitungan nilai bonus dan waktu pada sesi ketiga. Nah, pada sesi ketiga ini ada bonus tangga. Begitu juga tadi pada sesi kedua itu ada bonus tangga. Nah, bonus tangga tadi sudah dijelaskan bagaimana mendapatkannya ya. Kemudian perhitungan waktu pada sesi ketiga ini sama untuk sesi-sesi yang lain. Jadi kalau robot dari home kembali lagi ke home, maka waktunya itu sesuai dengan yang ada di timer. Timer dalam hal ini adalah stopwatch yang kita gunakan ya. Kemudian kalau tidak kembali lagi ke home, itu mau berhasil atau enggak penyemprotan, itu nilai waktunya itu adalah 300 detik. Nah, ini larangan-larangan yang perlu diperhatikan ya. Ada tambahan cukup banyak larangan dibanding dengan sosialisasi yang pertama. Peserta dilarang mengontrol atau meremot robot dari jarak jauh. Peserta dilarang melengkapi robot dengan kamera apapun. Peserta dilarang meletakkan kamera apapun di dalam lorong arena ataupun di dalam ruang arena. Peserta dilarang dengan sengaja memanipulasi koneksi jaringan. Peserta dilarang manipulasi gambar kamera. Dilarang manipulasi rekaman video. Dilarang manipulasi timer dan waktu. Peserta dilarang melakukan tindakan melanggar hukum lainnya. Diskualifikasi bila robot masih menggunakan kipas. Bila ukuran melebihi batas nih masih sama. Nah, bila terjadi gangguan jaringan di sisi peserta yang tidak dapat diperbaiki hingga waktu yang diberikan habis, maka ya tentu saja ini menjadi diskualifikasi. Bila melakukan tindakan-tindakan seperti yang telah disebutkan dalam sub larangan. Oke, kita masuk ke perhitungan nilai. Ada perhitungan nilai akhir sesi, perhitungan nilai akhir kontes, dan nilai pemenang. Nilai akhir sesi ditentukan oleh nilai waktu, pelanggaran, dan bonus. Perhitungan nilai akhir sesi. Bagi robot yang kembali ke home, maka nilai akhir sesinya, nilai waktu runningnya, itu yang tertera di timer, tambah waktu pelanggaran. Nah, ini dikalikan faktor bonusnya. Bagi robot yang tidak kembali ke home, maka nilai waktu runningnya 600 ditambah nilai waktu pelanggaran kali faktor bonus. Bagi robot yang tidak mengikuti pertandingan dengan alasan apapun, misalnya WO, robot rusak, dipanggil tidak hadir, itu langsung saja nilai akhirnya paling tinggi, yaitu 900. Bagi robot yang lolos ke sesi ketiga, dikarenakan syarat lolos ketiga tidak terpenuhi, maka nilai akhir yang tercantum di dalam sesi ketiga itu adalah 800. Perhitungan nilai akhir ke sesi 1 ditambah nilai akhir sesi 2 ditambah nilai akhir sesi 3. Penentuan pemenang, nilai seluruh peserta diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 4 nilai kontes terkecil. Pertama menjadi juara 1, 2, 3, dan harapan. Penentuan peserta nasional 3 besar otomatis terundang ke tingkat nasional. Untuk yang lainnya nanti dinilai berdasarkan perankingan seluruh wilayah. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kelengkapan kontes. Nah, kita mulai masuk ke sisi pertandingannya ya.
Kita bahas ruangan kontes, kamera pemantau dan penempatannya, spesifikasi jaringan internet, aplikasi video conferencing, timer. Ruangan kontes, agar kontes cukup nyaman, maka ruangan kontes harus cukup untuk menampung arena, peralatan, dan peserta. Nah, ini yang penting ya, kamera pemantau dan penempatannya. Jadi di sini ada tiga jenis kamera. Pertama yang di atas arena, kemudian yang berada di sekitar arena yang sifatnya bergerak, kemudian satu kamera yang untuk komunikasi visual peserta dengan juri. Oke. Jadi total dibutuhkan 5 kamera untuk setiap tim peserta, 4 kamera itu dari smartphone dan 1 kamera webcam yang di laptop. Jadi sebenarnya tidak membebani peserta untuk mengadakan kamera baru ya. Jadi kita bisa menggunakan kamera dari smartphone. Baik, penjelasan kamera 1 sampai dengan 5. Kamera 1 dan 2 adalah kamera yang sifatnya diam. Ketinggian di atas arena diatur sedemikian sehingga seluruh arena tampak atas masuk dalam tangkapan kamera. Jadi kami sudah mencoba, ternyata kualitas kamera dari HP juga itu sangat baik ya dibanding kalau kita misalnya beli kamera eksternal gitu. Juga pinggir-pinggir arena terlihat lurus dan seluruh arena bisa masuk semua. Hanya saja ketinggian nanti yang kalian atur. Makanya tadi kami sampaikan di antara 2 meter sampai 3 meter, silahkan diatur ketinggian tiangnya nanti. Nah, kamera 3 dan 4 itu adalah kamera yang sifatnya bergerak, yang dibawa oleh peserta untuk pengambilan gambar robot secara close up saat momen-momen penting robot. Saat misalnya muncul di ruangan untuk penyemprotan menyebar. B. Muncul di lubang tempat lilin berada untuk penyemprotan terarah. C. Ketika menaiki atau menuruni tangga. Dan D. Ketika muncul di titik home. Nah, saat-saat seperti itu peserta harus meng-close up robotnya dengan 2 kamera ini. Kamera 5 adalah kamera webcam yang terdapat pada laptop untuk komunikasi visual. Spesifikasi kamera dan aplikasi video conferencing. Agar biaya dapat ditekan, maka kamera yang digunakan adalah kamera smartphone dengan resolusi minimal 2 kilo, kualitas HD ya, high definition, dan kamera webcam yang dari laptop. Ini dimaksudkan agar tangkapan dari kamera itu dapat dikirim langsung ke juri melalui aplikasi video conferencing yang terinstall di situ. Jadi ini simple sekali ya. Kamera yang di atas arena itu kan nanti kita letakkan smartphone di situ. Nah, smartphone di situ sudah diinstal dengan aplikasi video conferencing, misalnya Zoom gitu ya. Nah, udah gitu ya sudah dibiarkan saja agar terlihat oleh dewan juri. Mungkin kalian hanya tinggal memikirkan bagaimana agar kamera tersebut tidak kehabisan baterai. Jadi akan ada kabel charger ya menuju ke bawah. Atau kalian bisa juga menggunakan power bank. Nah, konsekuensi daripada 5 kamera yang dibutuhkan oleh dewan juri itu akan diberikan 5 akun video conferencing kepada peserta. Misalnya dalam hal ini misalnya aplikasi Zoom ya. Untuk aplikasi Zoom. Penggunaan jaringan dan penggunaan provider berbeda. Agar pada jaringan di sisi peserta dapat diminimalisir, minimal 2 provider yang berbeda untuk kelima akun video conferencing tersebut. Misalnya, kamera 1 menggunakan provider A, kamera 2 menggunakan provider B sebagai backup. Untuk kamera 3 itu menggunakan provider B dan kamera 4 menggunakan provider A. Kemudian kamera 5 menggunakan provider A atau B. Nah, dengan begini kalian bisa menjamin bahwa komunikasi itu tidak akan terganggu. Jadi kalau satu provider terganggu, maka ada backup di provider yang lain.
Nah, itu yang harapan kita nanti akan melancarkan proses sesi pertandingan itu. Kemudian spesifikasi jaringan internet sehingga dapat mengirimkan streaming video. Aplikasi video conferencing digunakan aplikasi video conferencing untuk mengirim gambar dan video di sisi peserta ke dewan juri. Untuk 5 kamera seperti yang telah dijelaskan sebelumnya disediakan 5 akun video conferencing untuk masing-masing peserta. Timer digunakan untuk mengukur waktu perjalanan robot. Timer akan menggunakan aplikasi berbasis Windows. Timer yang dijadikan acuan yang sah adalah yang ada di sisi juri. Timer akan ditampilkan sama dengan aplikasi video conferencing di sisi jurinya. Oke, nah kalian boleh saja menggunakan timer, tapi itu hanya sebagai pembanding dari kalian saja. Oke, kita bahas pelaksanaan kontes. Nah, di sini akan ada beberapa tahap ya. Pertama, visitasi online nanti itu. Kemudian technical meeting, akan ada running test, akan ada persiapan kontes dan proses kontesnya per sesi. Visitasi online. Tahap visitasi online akan memeriksa kesiapan kelengkapan di sisi peserta, robot, arena, perangkat video, conferencing, dan kelengkapan pendukung lainnya. Tahap visitasi online dilaksanakan mengacu pada ketentuan umum. Technical meeting akan menegaskan rule dan menyepakati perubahan-perubahan rule bersama-sama dengan seluruh peserta sebelum pelaksanaan kontes. Ini juga mengacu ke ketentuan umum. Running test bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan simulasi kontes real agar meminimalisir kesalahan saat kontes. Ini juga mengacu ke ketentuan umum. Persiapan kontes per sesi. Peserta robot arena berada di institusi masing-masing dan panitia berada di tempatnya masing-masing. Jumlah orang yang berada di sekitar area lapangan KRPAI maksimum sesuai dengan jumlah anggota tim, yaitu 2 mahasiswa, 1 pembimbing, dan 1 mekanik. Nah, itu yang harus terlihat di kamera yang ke dewan juri. Peserta dan juri terkoneksi dalam aplikasi video conferencing dan dipastikan dalam kondisi yang baik. Di sisi juri dapat melihat arena robot di 4 layar kanal video conferencing dan peserta di satu layar yang lain. Arena dalam keadaan terbuka pertama-tama. Juri memeriksa persyaratan kontes yang harus dipenuhi, termasuk pemeriksaan terhadap kamera di badan robot atau di dalam lorong serta di dalam ruangan arena. Juri meminta arena ditutup dengan penutup lorong pada sesi 1, 2, dan 3 dan penutup ruang pada sesi 3. Juri mempersiapkan timer, peserta menempatkan robot di posisi home. Juri bisa meminta peserta untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai kontes. Jadi kita akan mencari solusi agar yang terlihat oleh dewan juri itu adalah gambar real saat itu. Juri meminta peserta bersiap-siap mendengarkan aba-aba dari juri. Juri memberi aba-aba start. Bersama dengan itu maka peserta menekan tombol start manual di robot dan juri menekan tombol timer. Robot bergerak dari home menuju ke ruangan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Juri mencatat urutan ruangan yang dimasuki robot. Juri melihat apakah seluruh badan robot telah memasuki ruangan dan melakukan penyemprotan menyebar secara benar pada sesi 1 dan 2. Juri melihat apakah robot muncul pada lubang yang ada apinya dan berhasil memadamkan api secara benar pada sesi ketiga. Juri melihat apakah robot melewati tangga. Juri melihat apakah robot berhasil berhenti di home di akhir misi. Juri menghentikan timer saat robot berhasil berhenti di home di akhir sesi. Juri menghentikan timer ketika peserta meminta pas. Juri mencatat waktu timer pelanggaran bonus yang diperoleh robot dan melakukan penilaian di akhir sesi. Retry dan pass. Tidak ada retry. Apapun yang terjadi,
kita tunggu apakah waktunya habis 5 menit dan apakah kalian meminta pas. Itu saja. Pas diperbolehkan bila diinginkan oleh peserta. Peserta cukup mengatakan pas kapanpun saat sesi berlangsung dan mengambil segera robotnya. Syarat lolos ke sesi 3. Syarat untuk lolos ke sesi 3 setidaknya dalam sesi 1 dan sesi 2, jumlah akumulasi pelanggaran tidak lebih dari 600 detik. Oke. Jadi kalau lebih dari 600 detik kalian tidak berarti robotnya tidak perform dan kalian tidak bisa lanjut ke sesi ketiga. Status diskualifikasi dan WO. Bagi peserta yang terkena diskualifikasi atau WO pada sesi ke-1 masih diperkenankan ikut sesi berikutnya, sesi kedua. Bagi peserta yang terkena diskualifikasi atau WO pada sesi ketiga masih diperkenankan untuk ikut sesi berikutnya pada sesi ketiga dengan catatan syarat lolos ketiga terpenuhi. Waktu per sesi dan jumlah sesi. Satu sesi kontes bagi robot lamanya 5 menit maksimum. Persiapan bagi peserta kurang lebih 2 menit. Terdapat 3 sesi kontes atau 3 kali kesempatan bertanding di mana setiap sesinya proses kontesnya sama. Adendum. Bila dirasa perlu dimungkinkan terjadi penambahan aturan. Bila ini terjadi maka akan ditambahkan adendum aturan. Oke, baik. Demikian bahasan tentang RPAI tahun 2020. Silahkan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Ini saya nggak tahu apakah ada pertanyaan karena saya tidak mendengar apa-apa. Pak Mas Admin, ini diam. Halo. Diam. Oh iya, halo, iya. Silakan. Ya, mohon maaf Pak, ini nama saya Yoga Prambudi dari Unpad untuk divisi KRPAI. Mohon maaf, ini saya tertinggalnya banyak sekali karena baru bergabungnya baru-baru gitu. Jadi banyak sekali materi yang belum terjelaskan gitu. Iya. Mungkin pertanyaan pentingnya itu paling untuk lomba KRPAI ini sudah ada tanggalnya belum ya Pak ya? Rasanya sudah panduan final sudah disebar tadi malam. Nah, di situ sudah ada jadwal-jadwalnya. Mungkin Bapak belum mendapat ya? Belum, Pak. Mungkin bisa minta ke institusi masing-masing ya, ke bagian kemahasiswaannya mungkin sudah ada di situ atau di situsnya Puspresnas. Masuk ke situs Puspresnas. Sudah diupload ya Pak ya? Ya? Sudah diupload? Sudah sejak tadi malam. Jadi sebenarnya peserta yang sekarang ikut kalau kemarin membaca mungkin sudah sebagian paham. Nah, begitu juga yang ini kan ada dua panduan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Pertama sebelum pandemi, yaitu di awal Januari, ya. Nah itu ada juga di internet, di situs KRI ya, di situs KRI bisa di download di situ.
kemudian juga panduan versi awal yang kita sosialisasikan tanggal 14 Juli bulan lalu. Itu juga ada di situs KRI. Jadi ada 2 situs yang bisa mungkin memberikan fasilitas ini, yaitu situs KRI, kemudian situs Puspresnas, ya mungkin di situ. Nah, sama yang sekarang ini yang ketiga, panduan finalnya, ya. Jadi bisa memiliki tiga panduan itu untuk bisa segera paham rule-nya secara detail. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya untuk kontes ini yang dari Unpad. Siap, Pak. Berarti dengan kata lain wilayah 1 itu tanggal 21 sampai 24 September dan wilayah 2 itu tanggal 24 ya, Pak ya? Iya, betul. Sudah dapat itunya panduannya. Ya, sudah ada, Pak. Iya, gitu. Nah, ini sebenarnya robot-robot yang sudah dibuat saat awal pandemi atau robot tahun lalu pun sebenarnya masih bisa dipakai ya. Kalau memang Unpad rasanya juga selalu ikut ya. Nah, kita tinggal sekarang bagaimana bisa memprogram sesuai dengan rule yang baru dijelaskan ini, memprogram aspek navigasi saja sebenarnya. Ya. Siap, Pak. Untuk perbedaan rule dengan sosialisasi bulan kemarin dengan sekarang itu perbedaannya hanya ditutupnya doang ya, Pak ya? Betul, karena banyak sekali pertanyaan yang menanyakan bagaimana menjamin otonom dan tidak di remote. Jadi kami Dewan Juri akhirnya bersepakat diadakan tutup itu. Nah, namun begitu kan nanti mungkin ada penonton, ada media massa yang meliput. Jadi mungkin bagi robot-robot yang berhasil gitu ya, nanti kita minta untuk mendemokan sekali lagi, tapi dalam keadaan terbuka begitu. Nah, kalau mendemokan sekali lagi sudah tidak lagi ada penilaian gitu. Jadi hanya untuk melihat gimana sih robot itu berjalan-jalan di arena gitu. Ya, silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Punten Pak, satu lagi pertanyaannya. Ya. Untuk pengumpulan proposal, ini yang jika dari sudah mengumpulkan proposal di yang lalu, tahap pertama yang lalu, apakah harus mengirimkan lagi atau bagaimana, Pak? Ya, harus. Itu kan soalnya formalitas, tapi tidak dituntut harus menulis ulang atau menulis sesuatu yang berbeda. Jadi bisa saja yang proposal kemarin diajukan kembali. Yang penting di sini adalah yang kami inginkan itu adalah adanya izin dari institusi. Itu yang penting sebenarnya. Nah, tapi proposal ya harus tetap formalitas dikirim juga gitu. Oh iya. Jadi berarti proposal yang kemarin bisa dikirimkan ulang ya, Pak ya? Ya, tapi jangan copy paste banget lah ya, kan ada hal-hal yang harus disesuaikan begitu. Tapi yang penting dapatkan izin dari institusi. Nah, ini yang sangat kita harapkan gitu. Karena masing-masing institusi belum kebijakannya berbeda-beda dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan Unpad mengizinkan ya. Amin, Pak. Amin. Ini posisinya juga kan kadang-kadang ada isu nggak bisa ke kampus juga, Pak. Iya, ya itulah makanya itu yang mungkin ya harus dibicarakan dengan bidang kemahasiswaannya masing-masing gitu. Betul. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, mari sama-sama. Silakan, apakah ada yang lain pertanyaan? Izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Untuk pemadaman lilin di sesi 3, itu apakah semuanya harus terpadamkan? Oh, tidak. Iya, tidak ya. Tergantung dari kalian dapat berapa lilin kan. Kalau misalnya 3 lilin terpadamkan berarti kalian nilai pelanggarannya 0. Nah, nilai waktu yang bermain di situ gitu. Nilai waktu kalian dapat gitu. Nah, kalau yang terus tidak berhasil memadamkan ya tergantung jumlahnya. Kalau
tidak berhasil 1, ya berarti 2 berhasil dipadamkan. Ya, jadi nilai pelanggarannya 200 gitu kan. Nah, kalau 2 yang tidak berhasil berarti nilai pelanggarannya 400. Yang tiga tidak berhasil nilai pelanggarannya itu 600. Nah, kalau robot kalian tidak berhasil tapi tidak berhasil memadamkan tetapi berhasil kembali ke home gitu loh. Ya, waktu kembali ke home akan dihitung tetap gitu dan dijumlahkan dengan waktu pelanggaran itu. Jadi kalau nggak berhasil madamin api sama sekali, berarti nilai pelanggarannya 600 ditambah nilai waktu yang tertera di timer saat robot kembali ke home. Ya, jadi tetap besar juga jatuhnya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Silakan, ada yang lain? Punten Pak, ini hanya saya mau menambahkan informasi saja Pak. Kan ini kasusnya sekarang ada beberapa orang yang nggak bisa masuk Zoom ya Pak ya? Iya, tapi dengan adanya 30 orang gitu. Nah, itu yang tidak bisa menonton di Zoom itu pada nontonnya di streaming YouTube Pak. Oh gitu. Nah, streaming YouTube-nya itu nggak silent, jadi isinya dengan panitia-panitia yang masih di main room di Zoom-nya, Pak. Oh, gitu. Jadi di streaming-nya nggak ada apa-apa. Sekarang udah error juga itu di streaming-nya. Wah, iya. Kasusnya gitu, Pak. Ini pada marah-marah gitu juga. Waduh, sayang. Padahal yang di luar room ini banyak yang di YouTube ya. Iya, Pak. Ya, mungkin nanti diusahakan dengan admin mungkin menayangkan rekaman di-upload ke YouTube. Saya nggak tahu ya, nanti kita bahas ini. Ini di luar kemampuan kami, Dewan Juri di sini. Siapa? Ya, yang jelas PPT kan di-share. Cuman aspek tanya jawabnya kayak gini yang mereka. Ya, betul Pak, itu aspek tanya jawab itu. Ya, makanya di sini kok sepi banget gitu. Saya nggak tahu kalau di sini ada 30 yang mendengarkan gitu ya. Ya, tapi mungkin dimanfaatkan saja mungkin yang ada di room ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal. Saya juga karena memang ada rencana perubahan ini sehingga yang pertanyaan tentang rule yang awal itu di pending dulu gitu loh. Ya, pending dulu. Jadi nanti kalau misalnya memang nanti terkait dengan sosialisasi ini ada pertanyaan lagi di situs KRI, mungkin saya akan segera jawab. Jadi pertanyaan bisa saja tidak diajukan di sini, nanti diajukan di forum FAQ-nya ya. Ayo silakan, ini mumpung waktunya masih panjang, kalau ada pertanyaan yang belum jelas. Kabar Pak. Halo, selamat pagi Pak. Ini dari Wahidin, potong dulu Pak. Saya lihat panitia tidak merekam ini, sehingga tidak masuk ke YouTube streaming. Ini kelihatannya panitianya kurang siap. Ini. Iya. Halo, ya Pak Wahidin, terima kasih Pak Wahidin sudah ikut. Tahu terus dari gitu, awal. Iya. Saya tidak tahu kali ini kok kayaknya kurang siap nih panitianya. Dan saya cek tidak ada yang merekam nih, sayang sekali. Iya, ini soalnya ada perubahan, diubah ke breakout itu Pak. Jadi dibuat room tadinya di awal kan enggak. Iya, sayang sekali ya. Iya. Oke, silakan Pak Eril. Penjelasannya sih cukup jelas tadi sih. Saya sih merasa jelas sekali. Cuman bagi hari ini, kalau tadi dikatakan infonya sudah disebar di Milis apa di mana ya? Kami kan baru menyelesaikan ini tadi malam dan langsung diupload. Jadi baru malam tadi Pak diupload itu ke ke peserta itunya info ini, panduan final ini Pak. Oke. Pak, tadi kan di halaman terakhir sebelum terima kasih itu kan ada alamat ininya ya, websitenya bisa ditampilkan barangkali sehingga penonton
bisa mencatat dan mengakses Ya, ke ya sana, bisa Pak. Pak. Terima kasih Pak Di Eril. informasi umum di panduan itu juga ada alamat masing-masing juri PIC kategorinya, tapi di alamat KRI-nya. Kalau yang ini umum yang di sini di penutup. Terima kasih Pak Widin. Ada lagi Ya, pertanyaan? Pak. Ini saya lagi catat alamatnya. Terima kasih sama-sama. Iya, Pusat Pak. Prestasi Nasional. Tadi ada yang nanya tadi. Ya, belum Bentar, kedengaran. Pak, bisa di copy paste aja di chatnya Pak. Sudah saya kopikan. Oh, itu. Ini saya copy paste di chat gitu. Tapi ada kok ini di Sudah ada, Pak. Iya, yang saya kirimkan ke Pak. Di chatnya. Kira-kira apa yang kendala ini? Mungkin ada peserta yang Pak. punya keluhan gitu ya, silakan coba. Mohon izin Pak, saya Untuk yang Lasman. KRPAI tahun ini gimana? Sudah saya download tadi Pak, saya sudah unduh. Iya. Dari Universitas Katolik Dharma Cendika baru ikut. Ini baru dapat info tadi malam dari bagian kemahasiswaan kampus. Pertanyaan saya, kira-kira memang 3 atau 4 peserta ya Pak mahasiswanya? Ya, itu memang dari ada mekanik 1, 2 mahasiswanya ya Pak. Iya, dari tahun ke tahun segitu memang. Ya. Untuk kategori ini. Ya Pak. Kategori lain mungkin 3 atau lebih. Ya. Mahasiswanya bisa dari jurusan berbeda ya Pak. Ada teknik industri, teknik informatika. Bisa. Ya, justru yang kita harapkan biasanya dalam perguruan tinggi itu biasanya multidisiplin ilmu di dalam satu timnya itu. Yang umum biasanya elektro, informatika, mesin gitu ya. Siapa? Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain terlibat di situ. Oh ya Pak. Nanti dikirimkan lewat online itu ya Pak ya. Tanggal 10 sampai 18 saya lihat di panduannya tadi. Ya. Oh iya. Baik Bapak, nanti saya sampaikan sama tim mahasiswa informasi ini. Siapa tahu kami bisa bergabung. Iya, kalau baik. Kan dari kampus nanti. Iya Pak, silakan baik. Pak untuk meramaikan kontes ini, silakan bergabung Pak, ikut Pak, partisipasi. Berarti kurang lebih pesertanya 29 kampus ini atau masih ada banyak juga ya Pak ya? Belum tahu ya. Belum tahu. Masih ada waktu sebelum pandemi itu yang terdaftar di situs KRI itu sampai 136 perguruan tinggi untuk KRPAI aja. Waduh. Ya, ini nggak tahu. Kami orang baru, mahasiswanya baru nanti ini. Dengan adanya pandemi ini, saya nggak tahu ini. Tergantung kebijakan masing-masing kampus ini. Siap Pak. Baik. Terima kasih Bapak Eril. Iya, terima kasih Pak. Ayo silakan, ada yang lain pertanyaan? Selamat pagi Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Jadi tadi saya Dewa Gede Santa Pak dari Universitas Udayana. Iya. Ya. Tadi kan ada membahas spesifikasi kamera smartphone ya Pak. Iya. Jadi kamera smartphone itu tadi ditulis ada 2K tapi dalam kurung HD gitu Pak. Nah, setahu saya resolusi 2K dan HD itu berbeda Pak. Gitu ya? Iya. Jadi yang sebaiknya yang mana digunakan dan apa itu mempengaruhi penilaian nanti Pak gitu. Jadi HD ya, HD saja sebaiknya. Cuma begini, nanti kan akan ada namanya tahap visitasi online ya.
visitasi online. Nah, mungkin saat itu nanti kita bisa lihat kualitasnya apakah cukup. Kalau kurang ya mungkin kita beri saran ke peserta gitu untuk mengganti. Yang penting kejelasan daripada robot ya, gambar robot yang ditangkap di arena pada jarak 2 sampai 3 meter itu. Kalau yang dibawa, yang kamera bergeraknya yang dibawa oleh peserta keliling-keliling arena untuk menangkap gambar robot yang muncul gitu, itu saya pikir pasti jelas karena bisa didekatkan sekali ke badan robot. Ya, itu tujuannya untuk melihat apakah api padam atau ada apa namanya semburan air yang keluar gitu. Lantas apa berpengaruh nanti sama penilaian atau apa namanya jalannya? Tidak ada. Selama robotnya jelas terlihat munculnya ke ruangan atau ke tempat-tempat yang terlihat, saya pikir tidak masalah. Jadi misalnya kalau ternyata speknya di bawah ini, tapi ketika visitasi online gitu, kami melihat robotnya cukup jelas, saya pikir tidak perlu mengganti begitu ya. Baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, silakan. Ada yang lain? Izin bertanya Pak Eril? Iya, silakan Pak. Untuk uneven floor, apakah ada ketentuan tangga dan uneven floor untuk ketentuan cat mungkin atau warna spesifiknya apakah ada? Kemudian untuk misalkan tangki dari robot, misalkan kita sudah punya yang 50 mili, itu mau kita expand atau kita tambah, itu apakah terbatas hanya satu tangki ataukah bisa mungkin 50 mili tapi 2 atau hanya boleh 1 saja? Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk warna uneven floor itu sudah tertera kan di sini yang ini coklat aja nih warnanya, dicat coklat aja. Nah, coklatnya referensi catnya apa terserah, nggak terlalu penting ya. Yang penting ketinggian sekitar 1 cm terpenuhi itu ya. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua apa tadi? Untuk yang tangki Pak. Tangki, oh ya, tangki. Kan begini, aturan sekarang itu tidak menentukan tangkinya seberapa mampu dipasang di badan robot, itu silakan dibebaskan ke peserta. Bagi yang ingin mengubah tangki lamanya. Tapi kalau yang misalnya masih tetap ingin mempertahankan tangki airnya atau bahkan tabung CO2-nya ya nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya yang tabungnya cuma isinya 50 ml yang ya nggak masalah. Untuk penyemprotan menyebar cukup keluarkan aja 1/4 dari volume itu. Nah, hanya mungkin untuk pemadaman api gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya robot cukup dekat dengan api, itu sebenarnya tangkinya saja diganti sama yang lebih besar. Oh iya. Udah sambung lagi. Mungkin itu jawabannya. Silakan. Ada yang lain?
Ya. Apa waktu? Gimana? Kayaknya kalau sudah nggak ada lagi ya, bilang bahwa nanti akan di-share IP-nya. Oh iya. Melis. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Tapi sebelum, halo? Ya. Izin tanya, Pak. Jadi gini Pak, di sesi 3 itu kan ada pemadaman api Kak. Jadi body robotnya itu harus terlihat di diameter lubang itu ya Pak? Atau gimana ya Pak? Betul, betul. Jadi syarat untuk sahnya pemadaman itu di sesi ketiga. Nah, yang ini ya, itu dari kamera kita harus melihat adanya robot di situ. Sebelum api padam, badan robot mau sedikit atau banyak itu terlihat di dalam lingkaran itu. Itu syaratnya. Jadi ini maksudnya supaya kita, Mas Topan putus. Join lagi. Baik, maaf terputus koneksinya. Jadi jadi intinya harus penyemprotan terarah ini, robot harus terlihat di dalam lubang ini. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak ngawur nyemprotnya gitu loh. Jadi selama ini kan kalau tahun-tahun sebelumnya baru saja di pintu. Nah, robot kalian tuh sudah geleng-geleng badan itu sambil menyemprot kemana saja, gitu. Dengan harapan api padam, dan kenyataannya memang api padam, disemprot dari jauh dengan ngawur gitu. Nah, supaya nggak ngawur, itu robot harus mendekati ke titik api dulu, ke titik api, menunjukkan badannya di dalam batas lingkaran ini, memposisikan itu, lalu menyemprot. Nah, kalau sampai api padam tapi robot tidak terlihat, itu nggak sah. Mungkin itu jawabannya. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Iya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Diperbolehkan, silahkan. Jadi, ya yang penting kan gini nanti saat memadamkan api kan dari lubang itu badan robot terlihat. Nah dari situ kan kita sudah tahu bahwa robot nggak ngawur kan, robot nggak ngawur untuk mendekati api. Nah setelah itu silahkan ya kalian tinggal menyemprotkan apapun ke api itu supaya api padam. Ya, silakan. Berarti tangki air 2 boleh ya Pak Eril? Nggak diatur tangki air 2 mau 3, yang penting masuk ke badan robot kan. Kadang-kadang kan kompromi ya, kita mau buat tabungnya besar, space yang ada di robot berkaki kita nggak cukup gitu. Nah, jadi silakan kalian yang atur untuk rule yang final sekarang ini, silakan. Kalau dulu kita mengacu ke rule Trinity itu karena akan ada pengiriman ke Trinity Amerika Serikat, jadi kita harus mengacu ke aturan mereka. Di sana kan mengatakan 50 ml gitu maksimum dan harus 1 tangki. Jadi kita persyaratan seperti itu. Tapi untuk yang perubahan tema ini menjadi
penyemprot disinfektan, saya pikir tidak masalah ya. Mau jenis cairannya apa, kemudian ukuran volume tangki, jumlahnya berapa, tidak masalah. Jadi memang kalau masih sempat, silahkan saja kalian ubah yang tadinya 50 ml diperbesar gitu, ditambah bagian atasnya dengan tangki tambahan, silahkan untuk menjamin 3 lilin itu padam gitu ya. Oke, ada lagi? Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk memastikan aja sih, yang penyemprotan menyebar itu kan pakai sistemnya CO2. Nah itu apa tidak boleh tidak usah menyemprotkan CO2-nya atau gimana Pak? Menyebar. Ya, yang menyebar. Jadi hanya menggerakkan badan robot 90 derajat ke kiri, terus 180 derajat ke kanan, lalu kembali lagi 90 derajat ke yang awal. Kalau menyemprotkan sedikit, masalahnya di mana? Ya bisa sih Pak. Kan kemarin kan peraturannya tidak apa-apa yang sosialisasi kemarin. Nah, ya enggak, ini supaya adil, ya. Supaya adil. Jadi yang air kan untuk yang rule final sekarang, ya. Kalau sebelumnya memang nggak apa-apa, nggak ada ya, cuma formalitas. Ya. Gerakan kiri kanan terpenuhi. Kalau kamera di close up, ya. Nah kita bisa melihat mungkin adanya semburan itu terdengar. Ya, kedengaran semburannya itu ya. Halo, ya. Ya. Terputus. Jadi seperti itu nggak masalah kan ya? Jadi. Ya. Saya sebenarnya nggak masalah, daripada nanti yang air protes gitu, kenapa yang CO2 nggak disuruh ngeluarin semprotannya gitu. Kan kalau juga begini kan, ya kenapa? Kalau CO2 itu kadang tidak terlihat ke kamera itu loh Pak, semprotannya. Ya, tapi bunyinya kadang keras kan, cus gitu. Iya. Dari situ kita bisa indikasikan gitu. Iya Pak. Nanti kan ada peserta yang meng-close up begitu gitu. Nah itu kita tunggu nanti bunyi desis, cis gitu, sapi padam gitu kan. Iya. Soalnya kalau nggak seperti itu nanti ya macam-macam masalahnya ya. Ya Pak. Juga ya ini kan semangatnya untuk menunjukkan ke umum juga ya, ke umum. Mungkin dalam hal ini ada media massa nanti yang meliput. Nanti ketika penyemprotan menyebar, loh kok robotnya cuma geleng-geleng aja gitu. Kok robotnya cuma geleng-geleng aja, bingung mereka kan gitu. Tapi kalau misalnya sambil robotnya geleng-geleng badan, sambil ada sesuatu yang keluar, nah di situ secara simbolik itu menyatakan bahwa penyemprotan menyebarnya itu memang sudah dilakukan gitu. Siap. Ya, terima kasih ya Pak. Kami Dewan Juri memikirkan yang memang ingin mempertahankan 50 ml baik kapasitas tangki maupun volume airnya itu gimana? Nah, akhirnya ya kenapa tidak 50 ml itu peserta aja ngatur, setiap masuk ruangan seperempatnya aja yang dikeluarin. Itu kan bisa dalam proses uji coba itu bisa akhirnya ketahuan berapa waktu yang diberikan untuk
menyalakan extinguisher gitu, sehingga hanya 1/4 volumenya saja yang keluar gitu, supaya pada saat ruang lain masih ada sisa terakhir gitu. Rasanya itu nggak masalah lah. Tapi saya yakin kelihatannya kalian akan memperbesar volume tangki gitu. Dengan waktu yang tersedia saya pikir cukup. Yang penting sebenarnya dari sekarang sudah mulai melakukan membuat program navigasinya itu gitu. Ya, untuk sesi 1, 2, 3. Ada lagi pertanyaan? Kelihatannya sudah jelas ya dibanding rule yang sebelumnya, banyak sekali pertanyaan. Kalau sekarang lebih sedikit. Oke. Nah, nanti kalau masih penasaran ya, bisa mengisi FAQ di situs KRI. Nah, itu kami usahakan dijawab pertanyaan itu, karena ini rule-nya sudah final. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi calon peserta. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendaftar, diizinkan oleh kampus, dan kita bertemu di jadwal pertandingan yang sudah ditentukan nanti. Terima kasih semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eril. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eril.